Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang cara membuat auto hide atau sembunyi otomatis atau hidden otomatis baris yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini adalah tutorial untuk Excel yang sering digunakan untuk aplikasi-aplikasi seperti ini contohnya. Jadi saya coba langsung ini hasil jadinya ya. Jadi nanti ketika ada baris, ada isinya, maka otomatis muncul. Tetapi kalau isinya sudah dihapus atau hilang, maka otomatis akan hide dengan sendirinya atau otomatis hide ya. Contohnya seperti ini. Dalam daftar mapel seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, seperti ini. Maka di halaman yang lain, contohnya halaman rapot, nanti juga muncul ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun kalau misalkan di daftar nama mapelnya juga kita tambah, misalkan saya tambahin lagi mapel Aswaja misalkan. Maka otomatis di halaman rapat juga muncul satu baris lagi dengan mapel Aswaja. Nah, kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini kan ada lagi Aswaja. Jadi muncul otomatis dan hide otomatis ketika ada isinya. Jadi jika kita hapus lagi ya otomatis akan menghilang lagi atau hidden lagi. Nah, seperti ini. Ini kan sudah nggak ada lagi, sudah hilang lagi atau hidden. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghidden atau memunculkan baris secara otomatis begitu ada isinya ataupun isinya dihapus. Nah, untuk langkah-langkahnya silakan bisa dicoba atau dilihat, disimak pada video berikut ini. Oke, sebelumnya saya sudah mempunyai daftar nama mapel seperti ini. Ya, ini adalah sheet DB atau database nama mapel ya. Ada kelompok A, ada kelompok B. Ini untuk kelompok A ada isinya ada 8 mapel, kelompok B ada 4 mapel contohnya. Nah, terus nanti jika ada isinya nomor 9, nomor 10 dan seterusnya, maka otomatis di halaman rapot nanti akan muncul otomatis ya. Begitu juga kalau misalkan dihapus nama mapelnya, maka otomatis barisnya akan hidden. Nah, gimana caranya? Sekarang kita harus buat dua sheet atau dua halaman berbeda, di mana sheet yang satu adalah database, ini adalah file database sudah ada. Terus sheet yang lain adalah yang otomatis hidden ataupun muncul barisnya. Nah, berarti kita kopikan dengan data yang sama yang ada di sini. Berarti saya kopikan sheet yang ini ya, copy sheet DB-nya. Saya kopikan, klik kanan, move or copy. Terus move to end, terus create a copy-nya dicentang supaya nanti muncul double atau dua. Nah, di sini ada DB saja atau DB saja, sheet DB dengan DB2. Nah, DB2 saya ganti menjadi misalkan halaman rapot. Nah, jadi nanti di halaman rapot ini itu akan otomatis hidden begitu ada atau isinya dihapus ya, atau mungkin muncul jika ada baris yang diisi secara langsung. Nah, terus isinya ini berdasarkan dari halaman database. Maka saya kasih rumus sama dengan if. Nah, if ini tidak sama dengan atau sama dengan kosong dulu nggak apa-apa. Jika isinya kosong, maka kosong. Selain itu atau else, ini berarti ini isinya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kopikan ke bawah supaya nanti rumusnya juga tercopy. Copy ya, sudah copy. Terus pastenya adalah paste formula. Nah, seperti ini. Jadi, jika ada isinya, maka munculnya adalah isinya itu. Tapi kalau sudah nggak ada isinya, maka isinya kosong, seperti ini. Ini sudah ada formulanya ya. Ini sudah ada formulanya, masing-masing juga ada formulanya. Sudah sesuai. Nah, sekarang saya kasih tombol untuk ke sheet DB dan ke sheet rapot ya. Saya kasih tombol bebas ya, bentuknya mau model bebas, mau seperti apa. Saya insert saja. Ini hapus saja. Oke, nanti ini saya
tujukan ke halaman DB yang depan. Nah, ini halaman DB, ini halaman DB-nya. Terus halaman DB saya kasih tombol juga ke halaman rapot. Nah, contohnya seperti ini. Saya kasih hyperlink lagi ke halaman rapot. Ini halaman rapot, ini halaman DB. Oke, seperti itu. Nah, sekarang supaya nanti ketika klik halaman rapot, ya, maka otomatis baris yang tidak ada isinya itu hidden. Nah, kita klik, nanti di sini hidden. Nah, kita buat salah satu sel dulu untuk menghitung jumlah isinya, yang ada isinya itu berapa. Nah, caranya sama dengan, jadi menghitung jumlah mapel yang ada di sini. Ada kelompok A, ada kelompok B. Kita cari dengan cara atau rumus. Di sini untuk maksimalnya adalah 15, berarti 15. Terus dikurangi count blank. Count blank berarti yang kosong. Yang kosong ada berapa? Nah, terus count blank dari nomor 1 sampai nomor 15. Kalau sudah, enter. Yes. Oke, 8 ya. Di sini berarti maksudnya adalah 15 total. Ini 15 total dikurangi dengan yang kosong. Itu berarti jumlahnya adalah ini. Ini nggak bisa langsung pakai count semuanya di sini, karena di sini isinya adalah ada rumusnya. Kalau ada rumusnya berarti ini kehitung. Kalau cuma pakai rumus count saja. Nah, berarti pakainya count blank. Count blank berarti yang kosong tidak ada isinya seperti ini. Itu berarti terhitung di sini ya. Oke, terus ini tadi yang atas sudah, terus sekarang yang bawah. Yang bawah juga sama dengan ini, karena maksimalnya 10 berarti 10 min count blank. Ya, count blank. Terus rangnya dari sini sampai sini bawah. Terus enter. Yes. Oke, jumlahnya 4. Nah, sudah jumlahnya ada 4, sudah benar. Nah, sekarang ini sudah ada nomornya atau sudah ada angkanya, jumlahnya 8. Ini nanti kalau di halaman DB-nya saya tambahin, misalkan mapel misalkan asal saja ya. Maka otomatis di halaman rapotnya juga muncul seperti ini. Nanti untuk jumlah mapelnya juga otomatis bertambah ya. Namun jika kita kurangi, maka otomatis menghilang. Di sini hilang, di sini berkurang. Begitu juga yang bawah. Saya tambahi, halaman rapot bertambah, angkanya jadi 5. Ini juga muncul. Terus ketika saya hapus, nanti di sini akan berkurang, di sini akan hilang. Seperti itu ya. Nah, sekarang supaya barisnya yang ini yang nggak ada isinya itu hidden otomatis. Nah, kita masuk ke bagian Visual Basic Editor. Nah, kita bisa masuk ke Visual Basic Editor dengan cara tekan Alt F11 ya, Alt F11. Alt F11. Nah, di sini. Nanti ada beberapa sheet 1 dan sheet 2. Ini berarti sheet 2 berarti yang ada rapotnya atau halaman rapot. Kita double klik, nanti di sebelahnya nanti muncul halaman atau background putih ya, seperti ini. Kita buat formula atau script. Nah, scriptnya itu ketika halaman ini di load atau dibuka, maka otomatis menghidden atau menyembunyikan baris yang kosong. Nah, caranya kita masuk ke bagian declaration, bukan declaration tapi di sini. Nah, generalnya dibuka dulu, terus pilih yang worksheet. Nah, di sini di sebelah kanannya nanti ada selection change, kita ganti menjadi activate. Jadi ketika halaman aktif atau di load atau dibuka, nah maka otomatis menghidden. Jadi bukan karena diganti atau dirubah, tapi karena dibuka, activate ya. Di worksheet activate, pilih yang activate. Kalau yang selection change-nya dihapus saja. Nah, karena kita nggak memerlukan ya. Jadi formulanya atau perintahnya bekerja jika worksheet-nya atau halamannya itu dibuka. Jadi ketika kita buka, klik halaman rapot, maka otomatis hidden gitu ya. Seperti itu. Terus sekarang kita tulis rumusnya. Pertama adalah
mendefinisikan beberapa variabel. Di sini ada variabel A atau mungkin variabel yang kelompok A dan variabel kelompok B. Nah, saya kasih nama atau variabel dim A, B terus sama dengan atau as ya, integer, karena jumlah mapel di sini itu kan integer atau bilangan bulat. Oke, kalau sudah, ntar terus A itu isinya adalah dari sel E5. Maka di sini A sama dengan rank A5. Oke, jangan lupa petik 2 ya. Terus B itu isinya adalah rank dari E21 ya. Jadi ini bukan A ya, tapi E. Nah, seperti ya, berarti ini adalah variabel A, ini adalah variabel B. Oke, kalau sudah, sekarang perintahnya berikutnya adalah untuk menghidden baris yang kosong. Tapi sebelum di hidden, ya, misalkan posisinya adalah sudah hide seperti ini, maka sebelumnya kita harus unhide dulu. Jadi semua dari baris 5 sampai baris 31 itu di unhide dulu, dimunculkan semuanya tanpa terkecuali. Berarti kita kasih perintah yaitu row ya, row dari berapa? Dari row 5. Dari row 5 terus titik 2 itu berarti sampai row 31. 31 boleh, nggak masalah. Terus berikutnya adalah hidden double D ya, hidden sama dengan false. Jadi untuk unhide dari baris 5 sampai baris 31. Nah, jadi nanti kalau otomatis atau mungkin di halaman rapor sudah hide seperti ini, jika kita load atau jika kita buka, maka otomatis semuanya akan muncul lagi seperti ini. Kita ke halaman database, terus kita ke halaman rapor, kita lihat. Nah, di sini kan muncul. Padahal tadi sudah di hide. Ini di hide. Ini hide ya. Ini hide. Kita ke halaman database. Ini database-nya. Terus kita ke halaman rapor. Nah, ini kan otomatis muncul. Nah, berarti tidak ada yang terhidden. Nah, sekarang kita hidden hanya yang tidak ada isinya saja. Yaitu pertama, if. Nah, jadi perintah ini bekerja hanya jika jumlah keseluruhan atau jumlah mapelnya itu lebih kecil dari totalnya adalah 15. Kalau misalkan sudah terisi semua sampai 15 ada isinya semua atau variabel A-nya bernilai 15, maka formulanya tidak perlu dikerjakan atau tidak perlu ada baris yang di hide atau disembunyikan. Berarti if A lebih kecil dari 15. Berarti hanya jika lebih kecil dari 15 saja. Maka atau then ya, then. Terus kita hidden baris yaitu rows ya. Dari berapa? Hidden dari baris ke berapa? Nah, kita lihat di sini untuk kita lihat di yang pertama dulu ya nih ya. Di kelompok A dulu. Yaitu nilainya adalah di sini kita pilih yang A plus. Nah, plusnya plus berapa di sini? 5. Plus 5 ya. A plus 5 sampai dan sampainya adalah sampai terakhirnya di sini 19. Oke. Terus hidden sama dengan true. Nah, kalau sudah, ini tadi ada if-nya, maka yang terakhir adalah diakhiri oleh and if. Oke, seperti ini ya. Ini maksudnya adalah jika A-nya atau jumlah mapelnya lebih kecil dari 15, maka ada yang di hidden. Tapi kalau yang lebih besar atau sama dengan 15, ya maka otomatis tidak perlu mengerjakan perintah ini ya.
Nah, perintah ini maksudnya adalah row A. A-nya berarti jumlah ini, jumlah mapelnya, yaitu misalkan di sini 8 ya. 8 ditambah 5. 5 itu maksudnya dari sini ngitungnya. Nah, di sini. 8 tambah 5 berapa? 8 tambah 5 kan 13, berarti dari sini. Nah, 13 sampai berapa? Sampai 19, berarti 13 sampai 19. Terus 13 sampai 19 diapakan? Di hidden, hiddennya true, berarti di ini tadi di hidden ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya perintah tadi itu nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita bisa cek ya. Kita unhide dulu. Sekarang kita masuk ke halaman database. Ini halaman database-nya. Kita coba, tadi kan sudah muncul semua. Sekarang kita masuk ke halaman raport. Apakah terhidden otomatis? Kita klik. Nah, di sini kan terhidden otomatis. Nah, kita kembali lagi ke halaman database. Saya tambahi, misalkan 2 baris mapel ya, sampai 10 ini ya, dilihat sampai 10. Maka apakah otomatis di halaman raport tadi juga akan bertambah 2? Nah, kita lihat, kita klik. Nah, di sini kan ada 2. Nah, kita kembali lagi, misalkan mapelnya saya hapus, maka apakah di sini hilang? Ya, ternyata hilang. Ya, aslinya di sini ada barisnya cuma di hidden. Nah, di sini kan yang nggak ada isinya otomatis terhidden. Nah, seperti itu ya. Itu fungsi untuk menghidden otomatis baris yang kosong atau tidak ada isinya. Misalkan ada isinya full sampai 15. Nah, seperti ini. Maka otomatis sampai 15 juga akan muncul semua tanpa ada baris yang di hidden. Kita klik halaman raport. Nah, ini kan total semuanya tidak ada yang di hidden. Namun kalau ada yang dihapus atau ada yang kosong, maka otomatis di hidden. Kita lihat baris ke-15 ini, mapel ke-15 itu pasti hilang. Di sini kan nggak ada 15, aslinya ada cuma ke hidden. Nah, seperti ini. Jadi perintah otomatis. Itu tadi untuk kelompok A, sudah ya. Ini rumusnya. Sekarang untuk kelompok B. Kelompok B berarti bawahnya lagi ada dengan perintah yang hampir sama, if, pakai rumus if. Tapi di sini variabelnya adalah variabel B. Untuk jumlah maksimal di sini kebetulan cuma 10 mapel saja, berarti maksimalnya 10, berarti B lebih kecil dari 10, dan nah row-nya dari B plus, nah di sini 5-nya bukan 5 tadi, 5 di sini kebetulan angka 5 mulainya. Sekarang mulainya dari angka 21, berarti ya di sini B plus 21. Nah, seperti ini. Terus sampainya terakhirnya berarti 30. Nah, di sini 30. Nah, 30 seperti ini ya. Terus hidden true. Nah, kita praktekkan coba ya. Berarti nanti otomatis baris ke-15 ke hidden. Terus 5 sampai 10 yang bawah ke hidden juga. Kita lihat di halaman raport. Kita klik. Nah, 15 hilang. 5 sampai 10 ke hidden. Seperti itu ya. Oke, ini berarti formulanya atau scriptnya, rumusnya sudah jadi. Terus jika kita tambahkan ya, sampai ke 8 misalkan, maka otomatis sampai 8 akan muncul. Kita klik halaman raport. Nah, di sini kan 8. Dia muncul semua. Oke, berarti rumusnya sudah jadi, sukses dan jalan ya. Kita hapus, maka otomatis juga hidden. Semuanya kita hapus di sini, maka semua sampai angka 8 saja. Oke, ini kan 8. Terus ini saya hapus, cuma 4 saja, maka otomatis di sini juga 4. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi cara untuk menghidden baris yang kosong secara otomatis. Silakan bisa dipraktekkan. Oh ya, ini untuk file yang ini sudah saya sertakan filenya. Silakan di-download saja di deskripsi video ini. Sudah saya kasih buat belajar ya. Jangan lupa untuk simpan filenya itu tipenya adalah XLSB atau XLSM supaya makronya seperti ini rumusnya itu bisa jalan. Tapi kalau XLSX atau XLS saja itu nggak bisa jalan karena ini butuh makro ya, atau makronya bisa dijalankan maka harus menggunakan XLSB atau XLSM. Silahkan bisa dipraktekkan sendiri dan semoga sukses, semoga berjalan lancar. Bagi yang masih bingung silakan langsung saja tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.
Cukup sekian, jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.